kami di channel Scan Lovers. Sebelum memulai alur ceritanya, siapkan kopi panas sambil santai mendengarkan alur dari Manhwa Throne of Seoul. Mohon maaf kami cuma menyediakan per chapter, bukan per episode. Karena satu episode tidak bisa ditentukan berapa chapter yang bisa dimuat. Karena satu episode kadang memuat 4 bab, kadang juga 3,5 bab. Tidak usah lama-lama, lanjut ke cerita novelnya. Check it out guys. Long Hao Chen perlahan sadar kembali dan berkedip beberapa kali. Dari kelihatannya, bulu matanya yang panjang ini bisa membuat gadis manapun cemburu. Dia secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Tiba-tiba berbalik dan duduk di tanah. Dia berkata, apakah saya baik-baik saja? Melihat tubuhnya yang tidak terluka, dia tidak bisa menahan perasaan rileks. Dia dikelilingi oleh keheningan total. Di dalam hutan, satu-satunya suara yang terdengar adalah tangisan burung. Menurunkan kepalanya, Long Hao Chen menemukan di sisinya, tumbuhan liar tersusun rapi, tertegun. Dia mengusap pelipisnya sendiri. Apakah saya benar-benar tertidur? Apakah itu hanya mimpi? Oh, apa ini? Dia melihat cincin di jarinya. Itu adalah cincin berwarna biru yang memancarkan kilau, bukan semacam kecerahan metalik, tapi semacam kilau porselen atau batu giok. Pola dekoratif melingkar ditutupi oleh emas dan permata seukuran sebutir beras terletak di atasnya. Batu berharga ini benar-benar tertanam di dalam cincin dan menggunakan sentuhan tangannya. Dia hanya bisa merasakan permukaan kecilnya yang halus. Lingkaran dalam cincin itu seluruhnya berwarna emas. Ditekan di dekat jarinya. Jari itu tampak sedikit menonjol, memberinya perasaan aneh. Long Hao Chen menatap kosong. Dia segera menyadari bahwa semua yang terjadi sebelum komanya itu nyata. Tapi dia masih bingung. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa hubungan antara gadis bisu kecil dan pria berpakaian putih itu? Juga, bagaimana pria berbaju putih membuat orang-orang berwajah ganas yang mengejarnya menghilang? Siapakah pemilik cincin ini? Untuk Long Hao Chen yang berusia 9 tahun, masalah ini hanya rumit dan dia sama sekali tidak tahu jawabannya. Berdiri, dia tanpa sadar pergi ke tempat di mana pengejar mereka menghilang. Segera, dia menemukan sesuatu yang aneh di sana. Setelah beberapa langkah, Long Hao Chen melihat bahwa di tanah yang semula penuh dengan rumput hijau, semua rumput telah menghilang dan berubah menjadi tanah tandus, dan area ini jelas-jelas cacat di beberapa tempat. Rerumputan hijau terluar hanya menyisakan bekas luka bakar hitam dan telah berubah menjadi warna yang sama dengan tanah hijau tua. Baiklah, mari kita berhenti memikirkan hal ini. Lebih baik aku segera pulang untuk memberikan sup herbal liarnya kepada ibu. Long Hao Chen memeriksa dirinya sendiri. Elemental training liquid masih ada di sana. Lalu dia pergi dengan mantap. Dia mengambil pedang kayu dari samping sebelum pergi ke arah rumahnya. Namun, karena dia baru saja menemukan fenomena aneh, dia menghentikan langkahnya tepat setelah mengambil pedang kayu itu. Pedang kayu itu menjadi lebih ringan, seolah-olah itu adalah sehelai bulu. Faktanya, pedang kayu di tangannya bukanlah yang digunakan ksatria asli. Pedang itu memang lebih ringan dan tidak dibuat dengan cara yang sama. Pedang ini terbuat dari kayu keras dan beratnya 3,5 sampai 4 kilogram. Tapi, meskipun demikian, dia membutuhkan pelatihan sebulan penuh sebelum dia bisa menggunakannya. Pada saat itu dia memasuki Odin Hall. Apakah pedang kayu menjadi lebih ringan? Salah, tampilannya masih sama. Mungkinkah sebenarnya kekuatanku yang meningkat? Saat dia memikirkannya, kedua tangan Long Hao Chen memegang pedang dan dia berlari ke depan, menebas di depannya. Segera, sebuah suara terdengar. Kekuatan pedang benar-benar membuatnya takut. Tapi tangannya tetap stabil. Dia jelas merasa bahwa kekuatan anggota tubuh dan tulangnya telah meningkat pesat. Melompat beberapa kali, dia merasa tubuhnya sekarang seringan pedang kayunya. Ini setidaknya adalah kekuatan dari tingkat energi spiritual ke-20, kan? Dalam benaknya, Long Hao Chen masih teringat wajah acuh tak acuh dan keras kepala dari gadis bisu kecil itu dan bergumam, apakah kamu yang memberiku semua ini? Besok, saya akan menilai tingkat energi spiritual saya di aula. Bagaimanapun, mari kita temui tiang kayu itu lagi. Petik 2. Hati seorang pemuda tidak bisa terlalu rumit. Meskipun, hari ini, banyak hal yang membuat Long Hao Chen bingung. Setelah satu pemikiran tentang fakta bahwa ibunya bisa minum elemental training liquid lagi, dia mengesampingkan semua masalah ini. Bagaimanapun, gadis bisu kecil itu adalah seseorang yang baru saja dia temui. Jadi dia hanya berdoa untuk keselamatannya di dalam.
Sebuah halaman kecil, 2 kamar beratap jerami, beberapa rak terjerat tanaman merambat, dan beberapa sayuran yang dijemur di bawah matahari. Ini adalah rumah Long Hao Chen. Ibu, aku kembali. Pintu pondok jerami terbuka dan seorang wanita petani keluar. Long Hao Chen melihat penampilan luarnya lalu berlari kembali padanya, segera mengungkapkan senyuman. Dia adalah Bai Yue, ibu Long Hao Chen. Penampilan Long Hao Chen sangat mirip dengan miliknya, seolah-olah dia diukir berdasarkan penampilannya. Meskipun Bai Yue hanya berpakaian dan telah mengalami banyak kesulitan, tapi penampilannya yang sangat cantik bisa sangat mengejutkan siapapun. Satu-satunya hal pada dirinya yang tidak tampak sama dengan Long Hao Chen adalah warna matanya. Untuk Bai Yue, mereka berwarna hitam, sedangkan untuk Long Hao Chen, mereka berwarna biru tua. Karena penampilannya yang cantik ini, Bai Yue, saat sedang mengandung putranya, sering diganggu. Meskipun masalah ini entah bagaimana telah diselesaikan, bagaimana seseorang bisa menjalani kehidupan seperti itu. Meskipun mereka datang ke kota Odin, dengan persetujuan, dia dipaksa untuk tinggal di sudut kota yang terpencil, dan mencuci pakaian adalah pekerjaannya, yang memungkinkan dia untuk mendapatkan penghasilan sedikit yang hanya cukup untuk menopang rumah tangganya. Chen Chen, kamu kembali. Bagaimana pemeriksaannya? Bai Yue, dengan penuh kegembiraan, berlari ke arah putranya, memeluknya. Dia mengangkatnya. Long Hao Chen berusia 9 tahun yang tumbuh hanya di puncak perutnya, dipengaruhi oleh keharuman ibunya yang lembut dan murni. Long Hao Chen dengan gembira menjawab, "Ibu, saya lulus." Bai Yue tersenyum tipis. "Aku tahu bahwa Bai adalah yang paling mengagumkan. Cuci cepat, ibu akan menyiapkan makan siang untukmu sekarang." Petik 2. Long Hao Chen melompat keluar dari dada ibunya. "Biarkan aku pergi mempersiapkannya. Saya memilih beberapa tumbuhan liar yang bisa dimakan. Saya akan menyiapkan sup untuk Anda minum." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia langsung pergi ke pondok jerami. Di pintu masuknya, dia masih tidak bisa membantu tapi berbalik ke arah ibunya untuk melihat. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa dia terlihat sangat bahagia hari ini. Faktanya, ibunya umumnya tidak banyak bicara di siang hari. Bai Yue terus mengikuti putranya dengan matanya saat dia pergi ke dapur, bergumam, "Bai, kamu mengalami waktu yang sulit." Tapi, dia menghela nafas ringan. Dari matanya mengungkapkan perasaan berjuang sebelum akhirnya menahan batinnya perasaan yang akan melonjak. Malam yang sunyi berlalu. Keesokan harinya, Long Hao Chen bangun pagi dan pergi untuk makan sarapan yang disiapkan oleh ibunya sebelum melanjutkan ke Odin Hall. Saat dia tidur nyenyak, dalam mimpinya muncul pemandangan yang terjadi pada siang hari dan bahkan saat gadis kecil bisu itu memberinya cincin. Itu membuatnya bersemangat sedemikian rupa sehingga di pagi hari, ketika dia bangun, dia terlalu tidak sabar untuk menunggu lebih lama sebelum pergi untuk memastikan berapa banyak energi spiritualnya tumbuh. Karena dia datang gitu awal, ketika Long Hao Chen masuk ke Odin Hall, belum ada orang lain yang datang. Tidak ada yang berharga di Odin S Hall, jadi pada dasarnya tidak ada yang mengawasi. Apalagi Balza, instruktur kenit yang tinggal tepat di belakang, bergegas ke tempat pemeriksaan kemarin, di depan balok kayu. Dia menarik pedang kayu dari punggungnya. Dia datang hari ini, lebih awal, hanya untuk membuktikan bahwa tebakannya benar dengan mengambil tes energi. Wadidaw, oke bosku, sekian dulu pembahasan chapter ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami, biar semangat membuat part selanjutnya.